Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mencoba untuk memberikan sebuah perbandingan ya, dua buah HT dengan merek yang sama ya, yaitu yang pertama adalah Baofeng UV5RM Pro GPS, kemudian yang satunya lagi Baofeng UV26 GPS ya. Jadi dua-duanya punya fungsi GPS. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya ya. Kalau yang UV5RM Pro GPS ini lebih murah ya dibandingkan yang UV26 GPS ya. Lebih murah. Namun powernya tidak sebesar UV26 GPS. Jadi UV26 ini powernya besar banget ya. Sementara kalau untuk yang UV5R RM Pro ya, ini hanya sekitar 7-8 watt. Ini bisa sampai 14 watt kemarin kita tes ya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi ada beberapa yang menjadi kebingungan buat kita semua untuk memilih salah satu ya, antara UV5RM Pro GPS atau UV26 GPS ya. Namun jika Anda mencari HT dengan fasilitas GPS lengkap, maka Anda harus cari yang lebih murah, yaitu ini. Ini adalah UV5RM Pro GPS. Sementara kalau Anda mencari power besar, ya Anda pilih yang UV26 GPS. Nah, meskipun sama-sama punya GPS, namun ada beberapa keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan UV26 itu lock GPS-nya sangat cepat ya. Lock GPS-nya sangat cepat. Namun sayang dia nggak punya fungsi APRS. Jadi untuk UV26 ini tidak punya fasilitas APRS. Sementara untuk yang UV5RM Pro GPS, locknya tidak secepat dari UV26, tapi dia punya fasilitas APRS. Nah, itu dia yang membedakan bagaimana kita mau pilih yang mana. Maunya sih dua-duanya, jadi punya power besar dan ada menu APRS-nya dan ada GPS-nya. Ternyata tidak bisa diakomodasi dua-duanya teman-teman ya. Harus pilih salah satu. Tapi sebelum kita bahas dari dekat, kita ngopi dulu ya, supaya oke. Kopi hitam. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Mari kita simak dari dekat ya teman-teman, untuk perbedaan antara UV5RM Pro GPS. Ini sama juga dengan yang UV5RH Pro teman-teman ya. Dan ini UV26 GPS. Jadi yang pakai GPS itu banyak. Bukan hanya UV26 tapi UV16 juga ya. Itu juga ada yang GPS teman-teman. Kemudian UV17 Pro GPS juga ada. UV18 Pro juga GPS juga ada. Tapi hanya GPS saja, tidak ada menu APRS yang lengkap seperti UV5RM Pro atau UV5RH Pro. Mari kita simak dari dekat perbedaannya supaya Anda bisa menyimak lebih jelas lagi apa yang menjadi perbedaan keduanya, UV5RM Pro dan UV26 GPS. Oke teman-teman, ini dia ada di depan kita dua buah HT sama-sama Baofeng, yang satu UV5RM Pro GPS, yang satu UV26 GPS. Oke teman-teman, jadi
Kalau kita lihat dari dimensinya, itu yang UV26 itu agak lebih kecil sedikit aja, hampir nggak kelihatan, tapi dia lebih tipis sedikit ya teman-teman ya, dibandingkan yang UV5RM Pro ya. Nah, kalau yang UV5RM Pro ini dia sama dengan boveng sebelumnya, mungkin UV5R ya, itu modelnya hampir sama, cuman knopnya ini sudah mengikuti Quanseng gitu ya. Nah, kalau intake yang UV26 ini dia modelnya baru, tidak ada perbedaan dengan yang lama, jadi ini baru ya, benar-benar baru untuk modelnya. Tadi sekilas dia seperti, kalau saya lihat secara sekilas ya, ini seperti merek ABRI ya. Ada itu yang ABRI pernah saya review ya, modelnya hampir sama seperti ini. Ya HRF5 kalau tidak salah ya. Itu ya model depannya ya, tapi atasnya udah beda. Samping juga berbeda teman-teman. Oke, dari tampilan depan itu sudah kelihatan bahwa ini identik sekali dengan boveng. Kalau yang ini ya, ini tren baru ya. Kedua-duanya PTT-nya sudah plastik teman-teman, dan grip yang paling enak itu memang di UV26 ya. Ini enak sekali, dia agak lengkungan seperti ini, dia agak melengkung ya, jadi lebih enak kalau dipegang, dan ada bintik-bintik ini untuk supaya nggak licin ya. Ini juga ada sih kotak seperti ini ya, cuman ini gripnya lebih enak. Nah, dua-duanya mempunyai shortcut ya. Kalau yang UV26 di bawah PTT, kalau UV5RM Pro itu ada di atas dan di bawah. Dan kedua-duanya lampunya sudah nggak ada teman-teman ya. Senternya udah nggak ada, karena di sini dipasang untuk GPS ya, tempat GPS-nya. Antena GPS maksud saya. Jadi antena GPS ada di sini. Sementara modul GPS-nya ada di bawah, di dalam sini ya. Oke teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, untuk tampilan depan ya, itu memang berbeda ya. Kita hidupkan. Nah, sekali lagi saya hidupkan ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau yang UV5RM Pro GPS itu bisa kita setting gambar seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya bisa, cuman softwarenya itu belum ada yang pas teman-teman ya. Dan ini kalau single mode itu tidak seperti ini, dia tetap dua, cuman ada tanda speaker di sini silang ya. Itu kalau yang single mode. Kalau dual mode sama, ini nanti dia akan dua layar juga, sama seperti ini, seperti yang UV26. Nah, untuk UV26 ini layarnya lebih bening teman-teman ya, lebih bening dibandingkan yang UV5RM Pro ya, dia lebih bening. Tapi untuk fasilitas-fasilitas yang disediakan memang ya hampir sama lah ya. Cuman ini ada bedanya, ini ada Bluetooth dan ini nggak ada Bluetooth. Cuman sayangnya Bluetooth-nya itu tidak smooth ya untuk yang UV26 ini. Bluetooth-nya itu putus-putus. Jadi kadang kalau habis kita nyimpen itu langsung putus teman-teman ya. Habis kita nyimpen ke sini putus. Kalau kita baca lancar. Jadi membaca itu lebih lancar daripada menyimpan. Jadi kalau habis nyimpan pasti putus. Dan jengkelnya lagi kalau belum selesai udah putus. Jadi yang kita simpan tadi di handphone kita itu hilang semua teman-teman, kalau belum masuk ke sini. Jadi memang agak repot ya. Dan masalahnya aplikasi Bluetooth-nya itu harus terkoneksi dengan internet. Itu lagi ya yang membuat meskipun dia ada aplikasi untuk input memori,
Cuman kok kayak agak ribet gitu ya kalau kita pakai sinyal HP gitu ya, atau WiFi gitu ya. Dia harus dihidupin HP kita gitu ya. Tapi kalau yang kemarin saya review yang untuk UV5R mini itu enggak perlu teman-teman. Jadi dia memang langsung ya. Nah, untuk yang ini ya, ini manual ya. Manual tapi bisa pakai komputer teman-teman. Nah, saya lebih senang pakai komputer, lebih cepat. Kalaupun pakai Bluetooth ya harusnya lebih mudah ya teman-teman kalau pakai handphone. Tapi ini agak ribet yang ini ya. UV26 ini agak ribet teman-teman. Tidak semudah kalau saya menggunakan Tit Radio. Tit Radio itu dengan Bluetooth dia lebih mudah programnya ya dibandingkan ini. Ini saya agak ribet. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau Anda beli UV26 harus siap-siap sabar ya. Sabarnya apa? Ketika Anda nyimpen itu pasti bisa putus, bisa selesai dan putus ya, seperti itu. Itu yang untuk UV26 ini. Dan saya belum nemu untuk GPS-nya. Saya udah dapat GPS-nya tapi nggak bisa connect. Nah itu dia, saya heran. Jadi saya cari-cari belum dapat yang pas untuk GPS-nya ya, untuk pakai komputer. Nah kalau yang ini sangat familiar sekali. Jadi mau pakai manual atau mau pakai komputer itu udah jalan lancar saja ya untuk yang UV5RM Pro ini. Itu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali kita operasikan untuk UV5RM Pro ini. Nah, kalau untuk kualitas suara FM radio jauh lebih bagus UV5RM Pro. Anda bisa dengarkan ya, sebentar kita coba. Ya meskipun suara vokal aja tuh. Bentar ya. Coba ya tonton ya. Supaya nggak kena copyright. Oh habis ya. Bentar, kita coba cari siaran yang habis juga. Pada mati teman-teman ya. Udah jam 1 mungkin ya. Ya nanti kita coba. Nah, ini saya hidupin juga. Ini sudah radio. Ini radio juga ya. Kita coba tes. Nah, jadi sebelum saya buka lagi suaranya ya, supaya nggak kena copyright, saya akan coba jelaskan ya, bahwa kalau untuk yang UV5RM Pro ini suaranya bening banget, treble-nya enak banget. Kalau ini ya datar-datar aja, treble-nya nggak terlalu kerasa, bass-nya juga biasa aja, dia cenderung ke middle ya, yang ini V26 ini ya. Nah, cenderung ke middle. Kalau ini dia treble-nya ada teman-teman. Jadi enak sekali ya. Kemudian kalau untuk airband UV5RM Pro lebih enak suaranya. Menyaksikan fenomena Ya, bulan total ini ya. secara antusias di Taman Ismail Marzuki pada Senin dini hari kemarin. Ini UV26. Ini Antusiasme warga memadati Taman Ismail Marzuki untuk menyaksikan fenomena gerhana bulan total atau blood moon pada Minggu malam. Ini Taman UV5RM. Ismail Marzuki menggelar acara tajuk piknik malam bersama Ini UV26. gerhana bulan yang berlangsung sejak pukul 5 sore hingga pukul 4 pagi. ya, gitu. Jadi lebih clear yang UV5RM Pro ya. Tapi udah sama-sama enak ya untuk didengerin. Oke, itu untuk radionya tontonnya. Kalau untuk suara vokal ya. Nah, ini ini yang saya senangnya kalau UV26 ya. Itu dia ini aja udah ngelok teman-teman GPS-nya di sini ya. Dalam ruangan ini aja ngelok tuh. Jam 1:02 ya. Seperti itu teman-teman. Kalau ini
Saya nggak tahu apakah dia ngelok apa enggak, kita coba lihat ya. Kalau dia ngelok biasanya dia udah transmit, teman-teman. Ini belum transmit, kemungkinan besar belum ngelok ya. Oh, sudah juga teman-teman, sudah ngelok ya. Ini juga sudah ngelok di sini. Ini altitude-nya agak lebih akurat dibandingkan ini ya. Ntar kita coba lihat ya. Tuh. Ini 124, ini 9,8. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau jamnya, coba kita lihat jamnya. Ini juga ada jamnya, teman-teman ya. Ada tanggal. Nah, ini kalau yang ini udah nggak ada, cuman gitu aja ya. Untuk yang UV26 itu informasinya kurang banyak ya. Kurang lengkap. Kalau UV5RM Pro itu bisa tahu ya, satelitnya sekarang di dalam ruangan ini hanya dapat 7. Sekarang udah tanggal 9 bulan 9 2025. Jamnya 01:03. Ya, teman-teman ya. Jadi lebih komplit UV5RM Pro untuk informasi GPS-nya. Makanya dia dipakai untuk APRS, oke ya. Nah, seperti itu. Dan ini dia ada request position, ada share position, ada di sini. Kalau di sini kita lihat yang di UV26 ya. UV26 kita lihat menu GPS-nya apa aja. Menu GPS-nya nggak ada, teman-teman ya. Ya gitu-gitu aja. Jadi UV26 ini kalau menurut saya mubazir GPS-nya. Itu untuk apa GPS-nya? Nggak ada menu share position, ada request position, nggak ada di sini. Dan dia kalau bunyi share positionnya itu bukan bunyi APRS, bunyi geruduk-geruduk kayak geruduk-geruduk gitu. Saya heran juga bunyi tone-nya ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk menu APRS itu jauh lebih sempurna di UV5RM Pro ini. Jadi buat teman-teman kalau yang mau naik gunung atau mau berpergian kemana saja, hiking ya, ini nih Anda bisa, kalau Anda ngelok itu Anda bisa tahu di sini ya, GPS info posisi Anda di mana, jam berapa, saat itu udah nggak perlu diragukan lagi ya. Kemudian di sini juga dia spesial ada menu APRS, teman-teman ya. Ini kita matiin dulu biar nggak mancar ya. Nah, ini ada APRS control. APRS control ini untuk kita bisa otomatis kalau GPS-nya ngelok, dia akan langsung memancar, teman-teman ya. Fungsinya APRS control. Kemudian di sini juga ada analog APRS, kemudian analog APRS SMS, bisa ngirim pesan ya. Analog APRS info untuk info, interval set. Nah, interval ini untuk kita mau berapa menit mancar. Kalau kita jalan ya, kita setel 30 detik kalau kita jalan ya. Kalau kita standby ya kita set yang paling lama lah. Upload beaconnya itu GPS beaconnya, jadi sesuai dengan posisi ya. Kita beacon koordinat ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, untuk analog APRS di sini ada target call sign, ada target SSD. Ini to call ya, teman-teman ya. Ini to call. Jadi sesuai dengan perangkat yang kita gunakan to call-nya itu ya. Jadi misalnya Bopeng, biasa kita pakai APB TUV ya. Itu kalau untuk Bopeng ya. Kemudian source call sign ini call sign kita, teman-teman ya. Source call sign ini call sign kita. Kita mau pakai SSD berapa. Kemudian upload power, kita bisa pilih untuk APRS nanti mancar pakai low, middle atau high. Kemudian di sini upload frekuensi, kita bisa pilih juga, teman-teman. Jadi meskipun di layar ini frekuensi standby-nya bukan di frekuensi APRS, tetap dia akan mengacu pada yang kita pilih di sini ya. Misalnya kita mancar di terestrial atau mancar di satelit, frekuensi 2-nya
Tergantung kita mau mancar di mana, kita tinggal pilih frekuensinya. Itu yang luar biasa ya. Jadi gampang banget kita milihnya. Kemudian signal pad. Nah, ini ada white one, ada white 2, ya white 22, white 21, white 12 ya. Itu ada bisa kita pilih nanti ya. Kita setting sendiri ya, kita setting teman-teman. Upload tag juga ini kita bisa isi sendiri ya teman-teman di sini. Upload table ya, ini simbol-simbolnya juga bisa kita atur. Simbolnya apa yang saat ini kita misalnya jalan kaki ya, ini seperti ini, nanti akan tampil di peta itu gambar orang jalan kaki teman-teman. Mic A, kemudian encode type, position. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi menu APRS-nya sangat lengkap sekali. Jadi ini wajib bagi Anda mungkin yang mau hacking ya, atau mau naik gunung, ini perangkat wajib ya. Jangan sampai Anda tersesat, atau mungkin Anda tertinggal sama teman-teman yang lain. Anda bisa menghubungi melalui HT, sekalian tentukan koordinat yang Anda posisi saat itu ya. Itu teman-teman. Kalau ini, aduh sayang sekali tonton ya ini. Ini sudah saya info sih, tapi ya mungkin karena yang saya info itu adalah penjual, jadi bukan, dia nggak ngerti untuk GPS itu untuk apa ya teman. Padahal GPS ini penting sekali untuk artinya keadaan emergensi ya, untuk menentukan posisi kita di mana, mengirimkan posisi kita di mana itu ya. Jadi ya itu dia. Jadi saya ya saya tidak nyesal sih, cuman kalau saya cari barang ini karena siapa tahu nanti ada yang teman-teman bisa unlocknya untuk Finder, untuk GPS bisa diinput di sini. Wah, itu luar biasa. Karena ini GPS-nya ngelocknya sangat cepat ya teman-teman, sangat cepat. Jadi kalau dia ada Finder-nya untuk ini APRS, wah luar biasa. Ini jauh lebih murah, ini lebih mahal, tapi ini lebih worth it ya. Meski ini power besar, itu nggak ngaruh teman-teman. Yang kita perlukan adalah fitur-fitur yang disesuaikan gitu ya. Jadi itu. Nah, kita sekarang mau tes ya audionya seperti apa ya, kualitas audionya. Nah, sekarang saya nggak bawa software, jadi kita cuma tes audio sama receive, nanti kita coba. Ini mikrofon sudah menghadap ke monitor ya. Sini ya, kita coba. Ini monitor sudah di depan mikrofon ini, jadi suara saya udah kecil ya. Saya akan mancar ya. Ini sini V26, yang ini V5 RM ya. Kita coba V26 dulu. 123 321 mancar dengan UV26. 123 321 memancar dengan UV5 RM Pro GPS. 123 321 memancar dengan UV26. 123 321 memancar dengan UV5 RM Pro GPS. Oke teman-teman, nggak perlu panjang-panjang lebar, sudah terdengar ya. Sangat jauh banget perbedaannya, clear sekali ya. UV5 RM Pro modulasinya sangat kenceng banget ya, kenceng banget. Oke teman-teman, ada lagi yang perlu saya tunjukin. Nah ini dia. Kita langsung buka aja. Sama-sama sih cara bukanya itu. Ini dia yang beda ya. FCC ID. Oh kayaknya sama. FCC ID 2 JGM. Di sini juga sama ya. Kalau yang ini ada sertifikatnya. Ya yang penting dia udah dapat sertifikat ini. Dan ini memang saya mancar di satelit sangat clear teman-teman ya. Sangat clear. Untuk TX-nya sangat clear.
ini bisa juga jadi andalan untuk Anda mancar di satelit, teman-teman. Tapi untuk receive ya belum tentu bagus ya. Tapi mancarnya bagus. Meskipun powernya nggak sebesar UV26 itu oke ya untuk memancar di satelit. Oke, sekarang kita mau tes RX, teman-teman. Kita mau tes RX ya di sini. Satu 65810. Oke. Kita mau tes RX. Mana ya? Duh, ini konektornya. Kita pinjam dulu ya. Tes RX ya. Kita coba tonton ya. Ini dia UV5RM Pro. Kita coba buka squelnya. Menu. Menu. Oke, itu untuk yang UV5RM Pro ya. Kita coba sekarang yang ini. UV26, teman-teman. Kita coba UV26. Ya, seperti apa UV26? Apakah lebih peka? Oh, ternyata tidak juga. Kita coba buka squelnya. Wah, kok jauh banget ya. Coba Anda dengerin, teman-teman ya. Sama yang ini nih, itu noise-nya kencang sekali yang UV26 ya. Kita coba nih yang ini. Menu. Kita coba. Tuh. Itu ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Sekarang kita pasang di sini. Nah. Diingat-ingat ya tadi bunyinya seperti apa ya. Pasang sini. Gitu, teman-teman. Jadi RX UV26 juga kalah nih sama UV5RM Pro ya. Dan padahal mahal ya. Kok bisa ya? Oke, jadi artinya mahal itu belum tentu oke ya, teman-teman ya. Jadi mungkin mahalnya itu karena untuk powernya ini. Jadi kita beli power ini di UV26 ini, kita beli power, teman-teman, sama Bluetooth ya. Jadi dia lebih kuat powernya, tapi kualitas modulasi mikrofonnya jauh lebih kenceng V5RM Pro ya. Luar biasa, teman-teman. Oke, itu teman-teman ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang signifikan sekali antara keduanya. Jadi meskipun UV5RM Pro GPS ini lebih murah,
tapi bukan berarti kualitasnya di bawah UV26 teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin sudah meminang UV5RH Pro, UV5RM Pro, jangan khawatir teman-teman, radionya mantap ya, oke punya. Dan bagi teman-teman yang sudah meminang UV26 juga jangan khawatir, powernya mantap. Cuman ya itu tadi, kekurangannya ternyata masih lebih banyak ya dibandingkan UV5RM Pro. Semoga nanti di sini kalau ada upgrade firmware itu bisa APRS dan dia bisa resipnya agak naik sedikit ya teman-teman. Karena mungkin permainan dari software aja sebenarnya ini settingan software aja. Kalau softwarenya sudah disetting secara oke, mungkin untuk bisa dapat menu APRS seperti ini, maka ini jauh lebih worth it. Tapi kalau untuk sementara ya ini masih jauh lebih worth it teman-teman ya. Jadi tinggal Anda pilih apakah yang ini apa yang ini. Jadi silakan saja. Ini power besar 14 watt, 13, 14 watt. Ini powernya hanya 7 watt ya. 6-7 watt sampai 8 watt ya. Tapi dia punya fasilitas yang sangat banyak. Jadi fasilitas APRS-nya full komplit. Kemudian dia juga punya kualitas mic yang jauh lebih bagus. Dan dia juga punya receive yang jauh lebih bagus daripada UV26. Tinggal dipilih power atau fiturnya. Nah itu dia teman-teman. Itu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk perbedaan kita kali ini, perbandingan antara UV5RM Pro dan UV26 sama-sama GPS. Oke teman-teman, itu dia perbandingan kita dua buah radio UV5RM Pro GPS dan UV26 GPS. Jadi sama-sama punya GPS, namun setelah kita bandingkan, meskipun UV5RM Pro lebih murah daripada UV26, ternyata ada keunggulan yang dipunyai lebih dari UV5RM Pro teman-teman ya. Nah, meskipun demikian, kedua-duanya sama produknya, itu produk dari Baofeng teman-teman ya. Sama-sama dari Baofeng, tinggal kita nanti pilih yang mana sesuai dengan selera Anda semuanya ya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat sehingga Anda bisa mempertimbangkan mana yang akan Anda beli teman-teman. Jadi Baofeng itu banyak yang ada GPS-nya teman-teman ya. Tapi belum tentu bisa APRS. Jadi belum tentu bisa menjadi APRS tracker ataupun APRS seperti layaknya kita di amatir radio gitu ya. Dan tentunya dengan APRS yang mandiri itu bisa kita manfaatkan di saat kita dalam kondisi darurat di tempat yang tidak kita ketahui teman-teman. Sehingga UV5RM Pro GPS ini lebih worth it kita gunakan. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mendaki gunung atau mungkin yang perjalanan di hutan ataupun lagi survei, itu ini sangat worth it sekali ya. Karena dia akan bisa menunjukkan posisi Anda, dia akan bisa menunjukkan waktunya, ketinggian, sehingga posisi kita lebih akurat terbaca di UV5RM Pro GPS. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Yang kita cari itu yang kini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadri, bye-bye.